Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya di channel jempolindo.id. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Jember ternyata belum ramah difabel. Padahal Kabupaten Jember sudah memiliki Perda nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas bagi kaum difabel. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Dewan Pengawas Persatuan Penyandang Cacat Perpencah Kabupaten Jember, Asrorul Mais, usai rapat dengan pendapat RDP bersama Komisi B DPRD Kabupaten Jember di gedung DPRD Kabupaten Jember pada hari Rabu tanggal 11 Januari tahun 2022. Berikut penjelasan dari Asrorul Mais. Bapak siapa Pak? Seur. Mais ya. Pak Mais, izin tadi disebut beberapa instansi pemerintah, DPR, Pemda, terus termasuk beberapa pusat pembelanjaan belum aksesibilitas. Nah, mungkin ada upaya lebih lanjut setelah RDP ini Pak dari teman-teman. Maksudnya upaya dari siapa ini? Upaya dari disabilitas. Dari Perpencah sendiri. Yang jelas memang kita dengan adanya ini kan akan terus memperjuangkan implementasi daripada Perda terkait dengan aksesibilitas tempat publik yang memang itu sangat dibutuhkan keberadaan aksesibilitasnya oleh teman-teman, seperti contoh tadi tempat-tempat umum kayak pasar, kemudian stasiun, bahkan bandara saja, bandara Jember atau saja itu kan aksesnya masih maksa. Jadi aksesibilitas itu kan harus memenuhi 4 unsur sebenarnya: aman, nyaman, mudah, dan sederhana. Sehingga dalam penggunaan aksesibilitas itu teman-teman dengan mandiri dapat mengakses tempat itu tanpa bantuan orang lain. Itu Tadi terkait ini Mas, akses-akses yang di-highlight yang disoroti sama teman-teman, seumpama kayak parkir dan lain sebagainya, itu apa saja Mas yang sampean rasa masih kurang di Jember di fasilitas umumnya? Ya, jadi yang pertama memang di Jember ini cenderung pertama setiap gedung publik itu jarang sekali yang ada tempat parkir disabilitas, itu yang pertama. Kan kalaupun ada di alun-alun itu pun sering dipakai untuk non-disabilitas penggunaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, akses menuju ke gedung, menuju ke dalam gedung biasanya sulit dijumpai ram. Kalaupun ada, seperti yang kita lihat di gedung DPR ini, ramnya sangat maksa, sangat tinggi sekali. Ini sebenarnya belum memenuhi prinsip-prinsip aksesibilitas. Kemudian terkait dengan ketersediaan toilet untuk penyandang disabilitas itu juga belum sedia. Kemudian lift ini sebenarnya kan bisa lift atau lift tangga atau lift kursi roda, ini juga belum tersedia. Hal semacam ini kan tentunya akan sangat membuat teman-teman disabilitas secara langsung nggak bisa mengakses tempat-tempat tersebut. Kalau Pemda gimana Pak kondisinya? Pemda dan Pemda sendiri mungkin bisa kita lihat sendiri ya, di sana kan tidak ada. Kalau ram saya ada, tapi hanya dari tempat di sana tidak ada lift, tidak ada apapun. Itu Pemda. Jadi hanya ada di parkirnya ini pun hanya ada di parkir luar. Parkir dalam Pemda juga tidak memiliki. Untuk trotoar dan ruang publik kayak alun-alun? Ya, jadi ini sebenarnya dulu pernah kita bahas terkait dengan penggunaan portal di dalam alun-alun. Jadi portal yang ada sekarang itu kan sangat tidak ramah ya bagi pengguna kursi roda. Sehingga bagi mereka-mereka yang menggunakan kursi roda CP atau mungkin struktur kursi rodanya besar, itu akan sulit melewati ram yang berportal yang ada di alun-alun. untuk gedung DPRD sendiri yang Bapak lihat seperti apa Pak? Gedung DPRD ini kalau parkir disabilitas saya lihat sudah ada ram menuju pintu depan itu masih maksa ya, masih tidak terlalu ramah. Kemudian toilet disabilitas juga belum sedia, lift atau lift tangga atau lift kursi roda menuju ke lantai kedua juga belum tersedia. Keinginan Bapak sendiri untuk kedepannya seperti apa Pak? Ya harapannya karena Perda ini kan sudah diundangkan mulai tahun 2016 ya, dan sekarang sudah tahun 2023, tentunya sudah lebih dari 5 tahun. Maka harapannya ya agar setidaknya
dengan penuh kesungguhan mengalokasikan pendanaan khusus untuk membangun sarana akses khususnya bagi untuk kantor DPRD, kantor bupati dan tempat-tempat yang lain. Terima kasih, Pak. Sedangkan menurut Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Siswono, menyampaikan bahwa Kabupaten Jember merupakan pemerintah daerah satu-satunya di seluruh Indonesia yang sudah memiliki Perda nomor 7 tahun 2016 tentang pemenuhan hak-hak disabilitas bagi kaum difabel. Seperti diungkapkan oleh Siswono berikut. Katanya disebut belum aksesibilitas untuk disabilitasnya belum. Ya, ini menyayangkan ya ketika seluruh Indonesia bahwa antara pemerintah kabupaten dan kota satu-satunya Jember yang memiliki Perda disabilitas nomor 7 tahun 2016 dan itu dulu diresmikan oleh Menteri Sosial Bu Khofifa yang hari ini beliau jadi gubernur. Itu satu-satunya di Indonesia. Namun demikian implementasi ini kan sangat memprihatinkan ketika kita ada kasus kemarin di Roksi terkait yang menimpa saudara kita Gus Mandono bahwa sarana difabel itu ternyata minim sekali di Roksi. Kita sempat sidak dan teman-teman sebagian media juga ada ikut melihat secara konkret di lapangan dari 4 pintu itu hanya ada 1 dan 1 itu tidak memungkinkan memenuhi syarat secara maksimal dan 3 pintu itu alasan daripada JM Roksi itu masih di dalam berupaya untuk dilakukan sarananya difabel itu. Ya, oleh karenanya kita mengundang para pihak semua pengelola mall ya maupun perhotelan kita undang semua agar implementasi daripada Perda nomor 7 2016 terkait dengan sarana difabel dan hak-hak mereka sebagai bisa berakses sebagai karyawan di situ juga dipenuhi itu. Oleh karenanya jujur ini menjadi kesalahan secara secara umum, kesalahan bersama terutama pemerintah kabupaten karena di pasar-pasar tradisional kita dengar tadi itu belum ada sarana. Oleh karenanya kami kemarin juga sudah berkomunikasi secara internal dengan Kepala Disperindak agar mulai tahun depan ini skala prioritas untuk sarana difabel itu sudah dianggarkan di semua pasar tradisional yang ada di Kabupaten Jember. Sejalan dengan pemikiran Siswono, Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Jember David Handoko Seto menyampaikan agar dalam pelaksanaan dan implementasi Perda nomor 7 tahun 2016 itu pemerintah Kabupaten Jember harusnya memberikan contoh terlebih dahulu sebelum mengingatkan para pengelola pusat-pusat pembelanjaan di Kabupaten Jember. Juga termasuk DPRD Kabupaten Jember yang sampai detik ini juga belum memiliki fasilitas aksesibilitas difabel. Berikut penjelasan dari Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Jember David Handoko Seto. Pak David, RDP hari ini adalah pemanggilan atau tindak lanjut dari persoalan disabilitas. Gimana tadi, Pak David? Ya, kami DPRD tadi mengundang pihak-pihak pengelola gedung layanan publik ya. Yang kami undang tadi masih pemilik mall, swalayan dan sebagainya. Nah, kami berharap adanya regulasi yang ada di Kabupaten Jember, Perda nomor 7 tahun 2016 terkait dengan hak-hak disabilitas yang merupakan tidak lanjut daripada Undang-Undang 8 2016 ini betul-betul bisa dilaksanakan di Kabupaten Jember. Tidak hanya sekedar perdanya bagus tetapi kemudian menjadi macan ompong ya. Kami berharap semua pihak ya terutama pengelola gedung bangunan yang memiliki layanan publik itu bisa menyesuaikan, bisa akses untuk teman-teman disabilitas. Mulai akses itu apa saja ya, diantaranya ada lahan parkir khusus pada disabilitas, kemudian layanan kalau misalkan itu di lantai 2 ada lift dan sebagainya. Tetapi juga tidak boleh lupa bahwa Perda ini diciptakan oleh pemerintah daerah. Perda ini sudah disepakati di DPRD di beberapa tahun yang lalu, tahun 2016. Nah, kami berharap Pemkab Jember ini juga menjadi contoh ya, juga menjadi contoh gedung-gedung sebelum kita menertibkan mereka. Ya Pemkab Jember juga harus akses gedungnya. Tidak usah Pemkab Jember, gedung DPRD ini sendiri kalau boleh saya bilang ini masih belum akses full ya. Untuk naik ke lantai 2, lantai 3 ini teman-teman disabilitas masih kesulitan. Nah, kami minta kepada Bupati Jember agar ya proyeksi implementasi dari Perda disabilitas ini juga dilaksanakan terlebih dahulu
oleh pemerintah Kabupaten Jember. Di Jember masih banyak gedung-gedung bertingkat ya, Pemkab, ada lantai 2, lantai 3 dan sebagainya yang belum akses. Kami minta kepada Pemkab memberikan contoh terlebih dulu sebelum menertibkan para pengelola gedung layanan publik, swalayan dan sebagainya. Bahkan perbuknya sudah ada, Pak. Perbuk sudah ada setahun setelah diterbitkan Perda Disabilitas waktu itu di zaman Bupati sebelumnya. Tapi mulai perbuk itu diterbitkan sampai hari ini juga kami masih belum melihat secara signifikan implementasi daripada Perda dan Perbuk itu sendiri di gedung-gedung pemerintahan. Ya. Terima kasih Pak David. Sahabat Jempol, namun demikian bukan seluruhnya pengelola pusat-pusat pembelanjaan di Kabupaten Jember tidak memiliki aksesibilitas difabel. Ada juga yang sudah memiliki, diantaranya adalah Lipo Mall, seperti diungkapkan oleh Public Relation Lipo Mall Rizky Julian berikut ini. Disebut Lipo sudah aksesibilitas buat disabilitas. Apa aja yang sudah dipersiapkan di Lipo? Kalau kita sih dari, jadi kan gini kan mall kita itu berdiri 2017, perdanya kan 2016. Dari Lipo sendiri kita dapat arahan untuk setiap Lipo menggunakan akses disabilitas. Contoh, kita punya travelator kan memang kayak support banget sama disabilitas kan, yang menggunakan kursi roda. Terus juga kita ada lift. Dengan adanya area-area yang tidak tersuplai dengan travelator tadi, kita bisa supply dengan lift. Dan lift ini pun kita ada kayak semacam huruf braille, jadi teman-teman yang tunanetra itu bisa menggunakan lift. Itu salah satu. Dan juga kita punya toilet difabel. Toilet difabel ini kita ada di lantai 1F dan 2F. Jadi kita memang benar-benar support teman-teman difabel sih itu. Untuk jarak area parkir ke kita usahakan terdekat. Jadi kemarin itu kita ada penayangan, aku lupa nama judulnya, itu dari Orange Production. Dia Tegar itu? Yes, benar, Tegar. Dia support film Hari Disabilitas Internasional di tanggal 15 di Cinepolis. Kita menyediakan itu parkir untuk teman-teman yang menggunakan kursi roda. Mereka parkirnya di LGM di dekat pintu masuk, gitu sih. Untuk drop zone sendiri seperti apa? Drop zone sendiri? Drop zone kita di lantai GF itu memang tidak ada kayak hendakan tangga, nggak ada. Kita landai semua. Memang diatur untuk itu sih, support difabel sih. Mungkin evaluasi sendiri yang kurang apa? Evaluasi sih mungkin satu, ya itu tadi kita baru tahu ternyata memang ada 1% untuk nge-hire teman-teman difabel. Itu saya mau soundingan ke MD saya untuk proposalnya. Terus juga memang kita mau penyempurnaan yang kita sekiranya difabel kan nggak hanya tunanetra, nggak hanya menggunakan kursi roda, banyak yang lainnya itu yang kita mau sempurnakan. Ini yang barusan kita habis sounding sama teman-teman difabel dengan Mas Kusbandono tadi. Termasuk untuk ini manajemen tim-tim security misalkan harus aktif melayani kalau ada. Sebenarnya kalau untuk tim operasional kita udah melayanin banget sih, dan kita memang benar-benar yang humanis sebisa mungkin humanis. Bahkan security kita arahkan untuk tidak arogansi. Jadi difabel merasa welcome. Makanya saya berani menggaungkan salah satunya itu. Dan alhamdulillah Mas Kusbandono pun senang kerja sama kita. Karena mereka bikin event nggak cuma sekali, udah berkali-kali sama kita. Itu sih yang bisa kita support dari Lipo Plaza Jember. Demikian sahabat Jempol, semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!